Sobat calon guru semuanya, sekarang ini sedang dibuka untuk seleksi sekolah kedinasan 2026 dan salah satu sekolah kedinasan yang sekarang ini sedang dibuka itu adalah Kementerian Perhubungan ya. Mungkin teman-teman sudah sejak lama menunggu untuk syarat ketentuan untuk mendaftar di Kementerian Perhubungan. Ini seperti apa? Dikarenakan ketika kita cek di selengkapnya di sini, kita diarahkan menuju di si pencatat kemenhub.go.id. Ini ternyata situsnya agak nggak bisa teman ya, lemot banget ini. Ketika kita cek untuk yang di lainnya ini bisa teman. Nah, berikut ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang kira-kira penyebabnya apa dan juga bagaimana cara untuk mengetahui syarat ketentuan serta mekanisme seleksi untuk mendaftar di Kementerian Perhubungan nih, untuk teman-teman yang mendaftar sekolah kedinasan 2026. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, di sini nanti untuk pendaftaran itu ditutup tanggal 30 Agustus ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi nih. Bagi teman-teman yang mengecek di sini selengkapnya ini ternyata masih kosong alias nggak bisa diakses entah karena perangkat saya atau koneksi saya untuk mengetahui informasi detailnya. Selain kalian bisa login ke akun SSCSN dan juga mengecek bekas apa saja yang diunggah itu di tab unggah dokumen. Teman-teman silakan berkunjung nih ke salah satu akun Instagram, yaitu di sini teman ya, yaitu Patriot Muda. Nah, ini silakan teman-teman cek saja di Patriot Muda nih. Nah, di sini pendaftaran tanggal 18 sampai 30 ya Agustus. Total formasi ini ada 891 formasi untuk yang ingin mendaftar di Sekdin Kemenhub 2006. Nah, kita cek di lini masanya. Ini kita kutip dari Patriot Muda, akun Instagramnya. Di sini untuk syaratnya ya, siapa saja yang bisa mendaftar. WNI biasanya itu dibuktikan dengan KTP teman ya. Kemudian usia antara 16 sampai 23 tahun per 1 September 2006. Kemudian bisa lulusan SMA, SMK, MA, MAK atau sederajat nih. Kemudian memenuhi syarat nilai minimum. Nanti kita cek nih untuk detail syarat nilainya berapa. Memenuhi syarat jurusan atau program studi yang dipilih. Catatan, persyaratan jurusan berbeda pada setiap program studi ya. Pastikan jurusan kelulusan kalian ini sesuai nih dengan prodi yang teman-teman pilih nantinya. Kemudian berapa nilai minimalnya? Nah, syarat nilai harus terpenuhi ya agar lolos seleksi administrasi. Untuk umum ini minimal 7,00. Ini setara dengan ini ya, 7,0 skala 1 sampai 10 atau 70,00 ini skala 10 sampai 100 nih. 2,8 skala 1 sampai 4. Kemudian untuk khusus orang asli Papua atau AP ini adalah minimal 6,5. Untuk rincian kesetaraannya adalah seperti ini. Kemudian jika teman-teman belum punya ijazah, gunakan SKL sebagai pengganti ijazah sementara. Jika SKL belum mencantumkan nilai, wajib unggah rapot asli nih kelas 12 semester 1 dan 2. Untuk peserta kurikulum merdeka, maka pelajaran wajib mengikuti persyaratan masing-masing program studi ya pada lampiran 1 berkas pengumuman. Nah, perhatian, nilai bukan hasil pembulatan teman ya. Jadi nilai itu murni. Kemudian nilai di atas berlaku untuk formasi umum dan orang asli Papua. Pastikan sesuai dengan program studi yang dipilih nih. Kemudian untuk syarat fisik dan kesehatan. Untuk syarat fisik dan kesehatan, tinggi badan untuk formasi umum itu untuk pria minimal 160, untuk wanita minimal 155. Sedangkan khusus prodi nih, D3 PKP, PPKP, OBU, MBU, MTU, OBU ini pria minimal 165 dan wanita minimal 160. Sehat jasmani dan mental, bebas HIV, nafsa, kemudian penglihatannya normal, tidak berwarna, parsial maupun juga total. Kemudian belum pernah menikah dan bersedia nggak menikah ya selama proses seleksi dan juga pendidikan. Nah, ini jadi sehat jasmani, bebas penyakit dan tinggi badan sesuai ketentuan adalah syarat wajib nih untuk semua peserta. Jadi teman-teman bisa persiapkan nih untuk fisiknya ya. Selanjutnya terkait tentang ketentuan tato tindik riwayat hukum ya. Untuk pria ini tidak bertato atau bekas tato, tidak bertindik, kemudian bekas tindik di telinga maupun anggota badan lainnya.
Wanita tidak bertato atau bekas tato, tidak ditindik atau bekas tindik selain di telinga. Tidak boleh lebih dari satu pasang lubang tindik ya di telinganya. Kemudian untuk riwayat hukum, tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana, belum pernah diberhentikan tidak hormat atau mengundurkan diri sebagai taruna Kemenhub. Pengecualian, nah ketentuan agama adat harus dibuktikan dengan surat keterangan nih, pemuka agama, adat atau tes kesehatan. Ingat, kejeruan adalah kunci longgar aturan bisa membuat kalian bisa gugur ya, itu. Kemudian dokumen wajib nih untuk syarat yang diunggah ini apa saja. Untuk syarat wajib yang diunggah dokumennya, pas foto terbaru ya, berwarna background merah menghadap ke depan, ukuran 4x6 teman-teman ya, 4x6. Kemudian kartu identitas, ini adalah bisa KTP, KIA, KK, ini sesuai dengan ketentuan. Ijazah asli atau SKL ya jika belum punya ijazah. Jadi asli itu artinya di-scan ya, ijazah yang asli di-scan, diunggah gitu. Transkrip atau daftar nilai asli atau rapot asli kelas 12 ya, semester 1 dan juga 2 jika belum punya transkrip nih atau belum keluar. Bukti pembayaran pendaftaran wajib mencantumkan nama dan nik pendaftar ya. Fakta integritas ini bermaterai 10.000. Kemudian surat keterangan asli Papua untuk khusus pelamar dari Papua. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk jurusan yang bisa didaftar, nah ini kalian jangan asal pilih prodi ya, persyaratan jurusan itu berbeda nih untuk setiap program studi. Nah contohnya di sini untuk SMA atau MA itu beberapa prodi menerima IPA, IPS, MIPA, IPS ya. Kemudian untuk SMK ini, kemudian prodi dengan syarat pendidikan lebih luas ya. Kemudian selalu kalian cek nih pada lampiran dan kalian selalu pantau nih untuk pengumuman resminya. Namun sampai sekarang ini kok kita belum bisa ya mengunduhnya, atau mungkin karena jaringan saya yang buruk teman-teman ya. Kemudian formasi dan aturan pilihan. Jadi terdapat 891 formasi, tapi kalian cuma boleh pilih satu saja teman ya. Untuk Kemenhub itu bukannya 217 formasi nih. Ini bersifat nasional. Kemudian Kemenhub OAP Orasi Papua ini 8 formasi. Untuk Pemda ini 661 formasi ya, bersifat kewilayahan. Dan juga Pemda OAP ini 5 formasi, ini juga bersifat kewilayahan. Sehingga totalnya ini ada 891 formasi. Kemudian kalian juga cek untuk ketentuan ya. Jadi kalian hanya boleh memilih satu formasi. Kalau kalian mendaftar lebih dari satu formasi, nanti akan menyebabkan gugur nih. Untuk formasi Pemda, domisili harus sesuai nih dengan wilayah pemerintah daerah dan dibuktikan dengan KTP dan atau KK. Dan selanjutnya untuk tahapan seleksi dan bobot penilaian, nanti seleksi administrasi ini 18 sampai 1 September ya. Kemudian SKD nanti ini adalah untuk rentang waktunya dan juga pembobotannya nanti 60% SKD-nya. Kemudian kesehatan ini nanti bersifat menggugurkan, psikotes juga menggugurkan. Kemudian tes kebugaran jasmani transportasi ini bobotnya adalah 15%, wawancara 15%, penilaian prestasi OSN atau O2SN ini bobotnya adalah 10%. Nah total akhirnya adalah seperti ini untuk hitungannya teman-teman ya. Nah ini kemudian dan selanjutnya di sini untuk teman-teman yang mendaftar ini pastikan usia itu sesuai dengan ketentuan ya, dan juga nilai minimum terpenuhi, tinggi badan memenuhi, sehat dan juga bebas buta warna, tidak melanggar ketentuan tato tindik. Nah ini, nah nanti sambil kita pantau untuk web resminya untuk mengunduh lampiran secara mendetail teman-teman.